apa sebenarnya akar persoalan dari bentrokan atau konflik di Pulau Rempang ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rakyat begitu keras menolak, pasti ada sesuatu yang tidak beres berlangsung di sana. Orang menyebut investasi. Investasi itu kan penanaman modal. Penanaman modal itu artinya akan ada kegiatan ekonomi. Yang kegiatan ekonomi itu kita sudah bisa membayangkan dia akan memberikan nilai tambah kepada kegiatan ekonomi di wilayah itu dan akan memberikan kemakmuran kepada warga di situ. Artinya ini berita baik mestinya kan gitu. Tapi ketika itu kemudian ditolak sampai segitunya ya, kalau kita lihat peristiwa yang baru saja terjadi, begitu keras mereka melakukan perlawanan, sekali lagi pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, apa yang tidak beres di situ, kita bisa menyebut satu titik yang sangat esensial, yaitu ada ketidakadilan di sana. Gitu. Apa bentuk ketidakadilan itu, Ustaz? Mereka sudah mencuatkan bahwa kami digusur, ya, pemerintah menggunakan istilah dikosongkan. Sama saja sebenarnya, intinya kan mereka harus pindah dari tempat itu. Gitu. Ketika mereka pindah, itu pasti menyangkut banyak hal. Pertama, ada aspek-aspek sosiologis, ada aspek psikologis, juga ada aspek-aspek finansial. Dipindah meninggalkan semua sejarah kehidupan mereka, apalagi ini kampung yang sudah sangat lama. Bahkan disebut sampai ratusan tahun mereka tinggal di situ. Itu tidak mudah, ya kan? Karena ini menyangkut historical gitu ya, sesuatu yang bersifat kesejarahan itu kan kadang-kadang bersifat sangat emosional. Kemudian yang kedua, ketika dipindahkan, pindah kemana gitu, berapa kompensasinya segala macam, itu ada hitung-hitungannya. Dan ketika hitung-hitungannya itu tidak bisa menutupi semua keberatan sosiologis maupun psikologis, maka penolakan itu bisa akan terjadi. Di beberapa tempat itu ada investasi, tapi masyarakat tidak menolak, bahkan berharap segera. Pernah ada satu rencana pembangunan satu proyek ya di daerah Cilacap itu didemo juga oleh penduduk. Tapi demonya itu bukan menolak, demonya itu segera, minta segera gitu. Demonya itu kenapa ditunda-tunda? Kan menarik ini. Itu artinya bahwa rakyat itu merasa ini memberikan kebaikan, memberikan keuntungan buat mereka. Ketika yang terjadi adalah sebaliknya seperti yang kita lihat di Pulau Rempang ini, maka sekali lagi pasti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, karena itulah maka penting bagi kita itu untuk mengkaji ulang, ya, pemerintah lah bukan kita, ya, pemerintah mengkaji ulang langkah-langkahnya itu. Ya, pemerintah kan beralasan bahwa penduduk di sana itu bahkan disebut tidak sah ada di sana. Sisi lain, masyarakat mengatakan ini kampung tua, kampung adat yang sudah lama mereka di sana. Ini kesannya kok yang dipersoalkan justru legalitas tanah rakyat. Itu justru akan menambah masalah. Itu kan cara pandang. Bagaimana negara itu menghargai rakyatnya. Menghargai rakyatnya itu kan bukan sekedar pada aspek formalitas administratif. Menteri ATR, Kepala BPN itu mengatakan mereka tidak punya sertifikat. Loh iya, mana ada di kampung-kampung itu. Dan itu banyak sekali kampung yang nggak punya sertifikat. Sertifikat itu kan aspek legalitas modern gitu, yang baru datang ini hari. Dan dipajak lagi kalau dan ada itu sertifikat. Dan itu ketika ada yang namanya Indonesia itu tahun 45 itu artinya kan baru kemarin. Sementara mereka tinggal jauh sebelum itu. Ya, gitu. Di sini disebutkan kampung-kampung ini sudah ada sejak 1834 di bawah Kerajaan Riau Lingga. Itu. Nah, jadi justru itu menjadi masalah. Apakah ini cerminan arogansi ya? Arogansi dari penguasa yang kerap kali menyalahkan rakyat untuk membenarkan. Apakah ini menunjukkan sebenarnya penguasa tidak berpihak pada rakyat? Iya.
arogansi yang muncul dari mindset yang keliru. Mindset yang utama itu adalah pada pertanyaan, ini investasi itu demi siapa sebenarnya? Demi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu demi siapa? Demi rakyat. Ataukah rakyat dikorbankan demi investasi? Kan itu pertanyaan yang sangat mendasar. Pasti akan menjawab bahwa ini investasi demi rakyat. Tapi kalau rakyat menolak, berarti kan bukan demi rakyat. Gitu. Kalau demi rakyat, mestinya rakyat menerima dong. Wong mereka ada di situ kok. Jikalau ada kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan, pokoknya serba yang hebat-hebat itu, maka mestinya kan mereka di tempat itu yang paling banyak menikmati. Tapi kenyataannya kan kalau kita lihat banyak proyek-proyek besar itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rakyat di daerahnya. Sebutlah Papua misalkan, di situ ada Freeport. Tapi bagaimana kondisi rakyat Papua di Kalimantan juga seperti itu. Bagaimana Ustadz menilai apa persoalannya sehingga adanya industri seperti itu, adanya proyek-proyek besar seperti itu tidak kemudian memberikan implikasi yang positif secara langsung kepada masyarakat? Ya, di situ sebenarnya jawabannya berpulang kepada sebenarnya ini investasi untuk siapa? Gitu. Investasi untuk siapa? Untuk negara. Tapi negara dalam arti apa? Dalam arti siapa? Gitu. Sebab negara ini kan mesti diterjemahkan lagi. Apakah ini pemerintah pun juga pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu. Kalau dia penduduk mana, dalam kerangka apa, bentuknya seperti apa, itu kan sesuatu yang kadang-kadang tidak terjelaskan, tidak terincikan, tidak terwujudkan pada akhirnya secara nyata. Karena itulah muncul banyak ironi di tengah gemerlapnya Freeport. Ada banyak rakyat yang jauh dari fasilitas pendidikan, jauh dari kesejahteraan, misalnya gitu. Kalau itu dipaksakan sangat mungkin terjadi juga di Rempang gitu. Karena itulah maka meletakkan warga khususnya di lokasi proyek strategis itu di dalam kerangka investasi itu penting sekali. Ini sebenarnya teorinya itu sudah sangat banyak. Ya, ada yang disebut dengan partisipatori, ada yang disebut dengan bagaimana kalau dulu itu ada namanya plasma dan inti dan plasma segala macam, itu ada banyak teorinya. Tetapi teori itu kan kemudian ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, yang paling berat itu adalah ketika ada pengabaian itu. Dan saya kira apa yang terjadi di Rempang itu mesti dilihat. Jangan-jangan di situ ada pengabaian sampai kemudian bukan hanya orang-orang di Rempang saja dulu yang protes, tapi seluruh Melayu juga melakukan itu, sampai yang ada di pulau lain-lainnya juga ikut turun itu memprotes itu. Itu menunjukkan bahwa mereka itu bukan orang yang tidak tahu. Ini hari saya kira pemerintah tidak bisa lagi mengatakan bahwa udah 80% setuju. Iya, 80% setuju itu seperti apa persetujuan itu? Kalau 80% setuju mestinya tidak akan ada penolakan. Ini ada provokator. Provokator itu kalau dia provokator tidak benar, pasti tidak diikuti. Tapi kalau provokator itu benar, itu bukan provokator. Artinya memang dia menyampaikan hak-haknya. Itu artinya bisa jadi rakyat memang tidak percaya pada janji-janji penguasa bahwa kalau proyek ini berjalan, ini akan menguntungkan masyarakat. Bisa disebut seperti itu, Ustaz? Iya. Karena mereka pasti akan melihat ini seperti apa, kemudian prosesnya kayak apa. Mereka kan kaget, belum ada pembicaraan apa-apa kok mau diukur. Dipasang patok. Dipasang patok gitu. Nah, itu kan sudah jelas kan, mesti ada sesuatu yang tidak beres gitu. Itu kan cara itu pasti dilatar belakangi oleh sebuah program dilatar belakangi oleh sebuah target dan sebagainya, oleh kerangka berpikir. Kalau memang investasi untuk rakyat, pasti rakyat yang akan dikedepankan. Bukan timeline mengejar waktu buru-buru bahwa ini bakal habis kekuasaannya tinggal setahun lagi, ini belum jalan, kemudian ngejar waktu dan sebagainya, bukan di situ. Gitu. Nah, sekarang kalau dalam pandangan Islam, kan sangat mungkin ya terjadi ada tempat di mana negara itu membutuhkannya, mungkin tempat itu untuk tempat membangun sekolah atau tempat-tempat yang memang strategis dibutuhkan oleh rakyat sendiri. Bagaimana Islam itu menjelaskan agar konflik-konflik seperti ini tidak muncul? Yang pertama mesti didudukan ini sebenarnya milik siapa? Ini milik individu
milik umum atau milik negara. Negara itu boleh menyerahkan kepada siapapun itu sepanjang itu lahan atau wilayah itu milik negara gitu. Milkiyah daulah itu memang ada gitu. Tetapi ketika itu milik umum, apalagi milik pribadi, negara tidak boleh serta-merta atau semena-mena menyerahkan kepada investor. Seperti Pulau Rempang kan begitu, bahwa negara telah menyerahkan kepada entitas bisnis itu. Atas dasar apa pemerintah menyerahkan itu? Wilayah itu kan mesti dilihat apakah ini ada milik pribadi, milik adat, atau milik umum. Nah itu mesti didudukkan. Pelanggaran terhadap kepemilikan pasti akan menimbulkan reaksi. Karena itu jika dia milik adat, milik pribadi, kepemilikan pribadi, milik fardiyah, mesti minta izin kepada yang memiliki ini. Makanya istilahnya yang tepat itu bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Dan yang punya tanah boleh menolak, begitu kan? Boleh karena menolak. Itu punya dia. Ya, kan punya begitu? dia boleh menolak. Tapi saya kira dengan pendekatan yang rasional, pendekatan yang baik, apalagi betul-betul dia bisa melihat keuntungan yang bisa didapatkan dari itu orang pada umumnya bisa akan menerima. Itu seperti pembebasan jalan tol itu kan hampir nggak ada yang protes, ya kan? Karena keuntungannya atau ganti ruginya bagus, sangat besar gitu. Ada yang lahan sebenarnya mungkin tidak bisa dikembangkan, tapi karena dipakai untuk jalan tol jadi itu mahal. Artinya itu Islam itu bisa membuat rakyat itu percaya bahwa pertama proyek itu adalah proyek yang penting untuk umat dan kemudian memberikan kemaslahatan bagi umat. Bagi umat, kemudian dia mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Iya, dan di situ tidak ada kezoliman. Tidak ada kezoliman. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Khattab kita pernah mendengar ada tanahnya orang Yahudi yang digusur untuk membangun masjid, disuruh dikembalikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Padahal itu untuk masjid. Untuk masjid. Dan karena tindakan itu, maka orang Yahudi kesengsem gitu kan, terkesan pada akhirnya malah menyerahkan kan gitu. Iya. Jadi justru dengan pendekatan yang baik seperti itu, kita akan memperoleh simpati, dan simpati itu akan memperlancar proses pembangunan. Ya tentu kita mengecam kriminalisasi yang justru dilakukan oleh negara terhadap rakyat dengan menuding mereka provokator, macam-macam seperti itu. Iya, ada sekian banyak yang ditangkap dan kemudian tuduhannya alih-alih mendapatkan hak, yang ada malah justru mereka mendapatkan sanksi gitu. Jadi kan jadi terjadi komplikasi.